Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kesempatan belajar komunikasi interpersonal. Kali ini temanya adalah Effectiveness in Interpersonal Communication atau efektivitas dalam komunikasi interpersonal. Ini juga nama lain dari tema komunikasi interpersonal yang efektif. Mari kita lihat tujuan pembelajaran dari tema kali ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran dari komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama tentu saja adalah agar mahasiswa memahami konsep dari efektivitas dalam komunikasi interpersonal. Berikutnya, karena komunikasi interpersonal yang efektif itu dapat ditinjau dari model humanistik dan juga model pragmatik, maka mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang ada pada masing-masing model tersebut. Langsung saja kita menuju tujuan pembelajaran yang pertama. Sebelum kita memahami konsep dari komunikasi interpersonal yang efektif, mari kita mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif tersebut. Efektif artinya sesuai dengan efek yang diinginkan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif berarti pertukaran informasi, perasaan, ataupun pikiran dari komunikator kepada komunikan di mana harapannya komunikan memberikan dampak atau timbal balik yang sama sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Secara spesifik, komunikasi interpersonal yang efektif dapat dinilai melalui dua perspektif, yakni perspektif humanistik yang melihat efektivitas komunikasi interpersonal dari sisi subjektivitas komunikator yang terlibat, dan juga perspektif pragmatik atau behavioral yang melihat efektivitas komunikasi interpersonal berdasarkan perilaku-perilaku yang ditujukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Perspektif humanistik di antara tokohnya adalah Abraham Maslow, seringkali disebut dengan soft approach atau pendekatan yang lebih lembut dibanding dengan pragmatic or behavioral perspective yang tentu saja berasal dari aliran psikologi behavioralism dan kerap disebut sebagai hard approach. Pendekatan keduanya juga berbeda. Kalau pendekatan humanistic perspective adalah non-positivistik atau fenomenologik, sementara pragmatik cenderung kepada pendekatan positivistik. Berikut ini adalah kualitas-kualitas yang menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berlangsung secara efektif menurut model humanistik. Dengan demikian, perspektif humanistik atau a humanistic model melihat bahwa komunikasi interpersonal akan efektif jika 5 hal ini berlangsung saat komunikasi dilakukan, yakni openness atau keterbukaan, empathy, positiveness, supportiveness, dan equality atau kesetaraan. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari kriteria-kriteria untuk menjustifikasi bahwa komunikasi interpersonal yang berlaku sudah efektif menurut a humanistic model. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Openness merujuk pada setidaknya 3 aspek. Yang pertama adalah self-disclosure regulation. Dalam hal ini, komunikator yang efektif yang memiliki kriteria keterbukaan diharapkan memiliki self-disclosure yang cukup tinggi. Artinya, komunikator bersedia untuk mengungkapkan dirinya, informasi-informasi tentang dirinya yang secara umum tersembunyi kepada orang yang diajak bicara. Dalam Onion Theory, kita pelajari bahwa self-disclosure berperan penting untuk membawa sebuah hubungan antar pribadi dari keadaan superficial menjadi lebih intim. Tentu ini bukan berarti sebagai seorang komunikator yang efektif kita harus menuangkan semua kisah hidup kita di awal pertemuan dengan orang yang baru kita temui. Tapi yang paling penting adalah bahwa sebagai seorang komunikator kita memiliki kesadaran untuk kemudian mengungkapkan diri kita dalam rangka membawa sebuah hubungan dari kondisi superficial menjadi penuh dengan keintiman. Yang kedua, aspek yang kedua dari openness adalah reactions to others.
Dalam hal ini, komunikator yang efektif diharapkan dapat memberikan respon yang jujur terhadap stimulus yang berlangsung saat tindakan komunikasi terjadi. Bayangkan kalau teman-teman sedang berkomunikasi dengan orang lain. Mana yang lebih menyenangkan, diacuhkan atau ditanggapi? Secara umum, orang tidak suka diacuhkan. Indifference atau acuh tak acuh adalah respon yang paling tidak diinginkan dalam komunikasi. Bahkan ada sebuah quote yang mengatakan, "Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I'll always be in your heart, and if you hate me, I'll be in your mind." Hal yang ketiga adalah owning one's thoughts and feeling atau memiliki rasa kepemilikan terhadap pikiran dan perasaan yang dimiliki. Jadi, sebagai komunikator yang efektif, kita harus menyadari bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan adalah milik kita dan oleh karena itu kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tersebut. Bukan mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Bayangkan misalnya saya sedang berbicara di depan kelas, kemudian saya merasa kondisi ruangan tidak efektif untuk mendengarkan pembicaraan saya. Saya bisa mengatakan kepada orang-orang yang seharusnya mendengarkan saya di kelas, misalnya bahwa, "Hei, bukankah kalian seharusnya mendengarkan saya?" Itu adalah kalimat dari komunikator yang tidak efektif. Atau kita bisa menggantinya dengan, "Saya merasa diabaikan, saya merasa tidak didengarkan." Nah, ada perbedaan antara pernyataan pertama tadi dengan pernyataan kedua. Pada pernyataan kedua, misalnya tadi saya merasa diabaikan, itu berarti saya menyadari bahwa perasaan diabaikan ini adalah murni perasaan saya. Dan dengan demikian, saya juga menyadari bahwa realitanya mungkin tidak sama dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Tapi kalau saya langsung menjustifikasi, menghakimi dengan mengatakan, "Hei, kalian kan harusnya mendengerin aku." Nah, itu berarti saya sudah melakukan blaming terlebih dahulu, sudah menghakimi terlebih dahulu bahwa uh, ini bukan hanya tentang apa yang saya pikir atau rasakan, tapi adalah sebuah fakta bahwa saya tidak didengarkan. Nah, menjustifikasi hal ini sebagai sebuah fakta adalah bagian dari penghakiman. Itu bukan bagian dari owning one's thoughts and feeling. Berikutnya adalah empathy. Empathy atau feeling as the other feels. Jadi, merasakan bagaimana seseorang itu merasakan. Apa bedanya empathy dengan sympathy? To sympathize adalah to feel for the individual. Adapun to empathize adalah to feel as the individual feels. Oke, ini. Nah, tadi barusan saya teralihkan dalam mencet tombol screen sharing ya teman-teman. Jadi kita tadi mendengar ada suara mamanya bayi. Nah, kalau teman-teman merasa misalnya kasihan dengan saya yang kesulitan dalam mencari waktu yang tepat untuk shoot video learning, berarti teman-teman bersimpati kepada saya. Itu bagus sekali ternyata untuk menjadi contoh. Adapun kalau teman-teman berempati, berarti teman-teman mencoba untuk merasakan as me, sebagaimana saya. Jadi lebih merasakan tingkat kesulitannya alih-alih kasihannya, begitu. Luar biasanya itu menjadi contoh yang bagus untuk empathy. Oke, kita lanjut ke supportiveness. Ada 3 aspek yang penting untuk diketahui supaya kita bisa menimbulkan atmosfer yang supportiveness atau penuh dengan dukungan ya. Hal ini ditunjukkan oleh hal yang pertama, yakni descriptions and not evaluation. Apa maksudnya? Jadi, saat kita sedang menjalin komunikasi interpersonal dengan orang lain, sangat disarankan bagi komunikator yang efektif untuk lebih bersifat deskriptif daripada evaluatif.
Tony Browder in A Way with Words menasihatkan kepada kita 3 hal untuk menjadi pribadi yang deskriptif. Yang pertama adalah menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi. Yang kedua, mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, bagaimana mengaitkan antara apa yang kita rasakan dengan orang yang diajak bicara. Misalnya, saya di PHK misalnya, maka saya bisa mengatakan, ingat yang pertama tadi, deskripsikan apa yang terjadi. Oh, saya kehilangan pekerjaan misalnya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Aku merasa gagal, saya merasa sedih sekali. Dan yang ketiga adalah how this relates to the other person. Kita mulai mengaitkannya dengan orang yang kita ajak berkomunikasi, misalnya dengan mengatakan, gimana kalau kita pergi nanti malam? Saya perlu melupakan kejadian PHK saya ini dan sedikit bersenang-senang, misalnya. Adapun pribadi yang evaluatif dan tidak deskriptif, contohnya adalah misalnya untuk kasus yang sama, alih-alih mendeskripsikan apa yang terjadi dan apa yang dia rasakan, komunikator jenis ini justru melakukan penghakiman. Misalnya, oh atasan saya itu benar-benar sembarangan dalam memecat orang. Dia tidak bisa dipercaya, dia tidak menyukai saya, dan seterusnya. Itu adalah contoh evaluatif dan bukan deskriptif. Yang kedua adalah spontaneity. Jadi, lebih disarankan untuk bersifat spontan daripada strategis untuk menjadi komunikator interpersonal yang efektif. Yang dimaksud dengan spontan ini adalah kita jujur langsung memberikan reaksi yang kita rasakan saat kita menanggapi tindakan komunikasi yang terjadi. Dengan kata lain, bahasa alainya adalah tidak banyak modus ya. Sementara strategic style itu lebih diarahkan untuk misalnya menunjukkan bahwa komunikasi yang kita lakukan itu tidak sepenuhnya jujur dari hati, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan sehingga kita melakukan tindakan-tindakan komunikasi tertentu. Sebenarnya itu bukan hal yang secara ekstrim salah, tapi juga bukan secara ekstrim benar. Tentu, sebagaimana disampaikan pada pengantar, ada hal-hal event-event komunikasi yang membuat tindakan-tindakan tertentu lebih appropriate dibandingkan tindakan yang lainnya. Berikutnya adalah provisional. Jadi, lebih baik menjadi pribadi yang provisional daripada pribadi certain. Jadi, provisional karakter lebih ditekankan untuk menjadi komunikator interpersonal yang efektif daripada certain karakter. Provisional itu secara bahasa seringkali disebut dengan temporary atau sementara. Jadi, maksudnya adalah kita diharapkan menjadi pribadi yang open mind. Kita mau mendengarkan orang lain dan tidak taklid dengan hal-hal yang kita yakini, kecuali memang itu terkait dengan hal-hal utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan meskipun itu menyangkut hal-hal utama yang tidak bisa diganggu-gugat, misalnya tentang akidah, bukan berarti kita menunjukkan sikap tidak mau mendengar terhadap keyakinan orang lain. Jadi ini lebih kepada keinginan untuk secara tulus mendengar, kemudian bersikap yang tulus untuk mendengarkan orang lain, dan memberikan kemungkinan untuk membuat perubahan jika memang apa yang didengarkan itu masuk akal dan sesuai dengan artinya tidak mengada-ada begitu ya. Berikutnya adalah positiveness. Ada 2 hal yang menjadi aspek untuk menjustifikasi bahwa kita sudah melakukan komunikasi interpersonal secara positif. Yang pertama adalah mengekspresikan diri kita pada posisi yang positif. Tentu saja diperlukan kondisi bahwa kita sendiri punya pandangan yang positif terhadap diri kita. Karena kalau kita sendiri memandang diri kita negatif,
akan lebih sulit untuk menciptakan atmosfer yang positif.